Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi tentang investasi, di mana kelompok kami yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Putri Amalia selaku pemateri yang pertama, Adika Alkasra Arlin selaku pemateri yang kedua, Faisal Suherman selaku pemateri yang ketiga. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan membahas overview. Setiap individu bekerja untuk memperoleh penghasilan. Penghasilan yang dimiliki oleh seseorang merupakan sumber daya yang dapat dikonsumsi pada saat ini atau di masa yang akan datang, di mana seseorang yang ingin berinvestasi semestinya mau mengorbankan konsumsi saat ini. Yang kedua itu definisi investasi, di mana investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Contohnya itu investasi pada saham mengharapkan keuntungan dari kenaikan harga saham atau pembagian dividen. Yang kedua itu waktu yang Anda korbankan, contohnya itu untuk belajar. Yang ketiga itu kegiatan investasi, di mana berkaitan dengan pengelolaan aset finansial khususnya sekuritas yang bisa diperdagangkan. Kegiatan investasi dapat dilakukan pada sejumlah aset seperti yang pertama itu aset real yang terdapat tanah, emas, mesin atau bangunan. Yang kedua itu aset finansial yaitu deposito, saham, obligasi, options, waras atau futures. Aset finansial merupakan klaim berbentuk surat berharga atas sejumlah aset pihak penerbit surat berharga tersebut. Yang keempat itu definisi pada jenis investor. Pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi disebut investor. Investor pada umumnya bisa digolongkan menjadi dua, yaitu investor individual, di mana investor individual terdiri dari individu yang melakukan aktivitas investasi. Yang kedua itu investor institusional, di mana investor institusional biasanya terdiri dari perusahaan yang contohnya asuransi, lembaga penyimpanan dana, bank, dan lembaga simpan pinjam. Yang kedua lembaga dana pensiun maupun perusahaan investasi. Selanjutnya materi kedua yang akan dibawakan oleh Radika Alkasira Arlin. Perkenalkan, nama saya Radika Alkasira Arlin dengan NIM 607119070. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan penjelasan dari Putri Amalia. Investasi dan konsumsi. Kesejahteraan moneter ditunjukkan oleh penjumlahan pendapatan yang dimiliki saat ini dan nilai saat ini atau present value. Pendapatan di masa datang. Orang seharusnya membuat keputusan seperti berapa banyak penghasilan saat ini yang seharusnya dihabiskan atau dikonsumsi dan berapa banyak seharusnya diinvestasikan menurut preferensinya. Tujuan investasi itu sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan investor seperti pada kasus yang tertera, yaitu saudara Rudi mulai menabung 3 juta per tahun pada usia 25 tahun, Rudi pensiun 40 tahun, kemudian pada usia 65 tahun, besarnya nilai mendatang investasi saudara Rudi dapat dihitung sebagai berikut. Pada tingkat bunga 8% per tahun, nilai mendatang 40 sama dengan 3 juta dikali F FIFA 8% menghasilkan 777.180.000. Pada tingkat bunga 12% per tahun, nilai mendatang 40 sama dengan 3 juta dikali F FIFA 12% menghasilkan 2.301.270.000 rupiah. Pada tingkat bunga 20% per tahun, nilai mendatang 40 sama dengan 3 juta dikali F FIFA 20% menghasilkan 22.031.700.000. Untuk melihat apakah kesejahteraan saudara Rudi meningkat di masa datang dengan menabung 3 juta per tahun pada usia 25 tahun dapat dianalisis dengan menghitung FVIFA atau Future Value Interest Factor Annuity. Konsep FIFA ini berlaku untuk menghitung nilai mendatang dari suatu seri aliran kas yang sama secara periodik. Tujuan lain dari investasi itu sendiri, yang pertama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang, yang kedua mengurangi tekanan inflasi, yang ketiga dorongan untuk menghemat pajak, dan masih banyak lagi tujuan dari investasi itu sendiri. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Dengan ini saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Suherman, NIM 60700119087. Baik, saya akan menjelaskan
proses investasi, di mana proses investasi ini terbagi menjadi 3, yaitu pemahaman pasar, dasar keputusan investasi, dan bagaimana mengorganisir aktivitas-aktivitas dalam proses keputusan investasi. Yang kedua itu hal mendasar dalam proses keputusan investasi, yaitu pemahaman hubungan antara return yang diharapkan dan resiko suatu investasi. Yang ketiga hubungan resiko dan return, yaitu hubungan yang searah dan linear. Artinya semakin besar return yang diharapkan, semakin besar tingkat resiko yang harus dipertimbangkan. Adapun dasar keputusan investasi, di mana dasar keputusan investasi terdiri dari tingkat return yang diharapkan, tingkat resiko, serta hubungan antara return dan resiko. Return di sini diharapkan investor dari investasi yang dilakukannya, kompensasi atas biaya kesempatan atau disebut opportunity cost, dan resiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Return juga dalam konteks manajemen investasi perlu dibedakan antara return yang diharapkan dan return yang terjadi. Return yang diharapkan merupakan tingkat return yang diantisipasi investor di masa datang, sedangkan return yang terjadi telah diperoleh investor pada masa lalu. Resiko di sini diartikan sebagai kemungkinan return aktual yang berbeda dengan return yang diharapkan. Secara spesifik resiko mengacu pada kemungkinan realisasi return aktual lebih rendah dari return minimum yang diharapkan. Return minimum yang diharapkan seringkali juga disebut return yang disyaratkan. Proses keputusan investasi ada beberapa poin. Yang pertama itu penentuan tujuan investasi. Yang kedua penentuan kebijakan investasi, di mana penentuan kebijakan ini harus memiliki keputusan alokasi aset dan batasan jumlah dana, pajak dan biaya pelaporan. Yang ketiga itu pemilihan strategi. Pemilihan strategi yaitu strategi portfolio aktif dan strategi yang pasif. Yang keempat itu pemilihan aset, dan yang kelima pengukuran dan evaluasi kinerja portfolio terhadap indeks portfolio pasar.